Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil santai, ini kata sakti yang keenam. Ini banyak dicari orang. Banyak dicari orang. Ada sesuatu yang tersembunyi di sini dari Mbak Toilah ini, karena sementara ini kita salah duga pada Allah, bahkan kepada diri kita sendiri. Nanti kita ada sesi tanya jawab saja supaya nanti kita ini masuk. Ya tetap nggak boleh serius banget, karena ilmu ini nggak bisa masuk secara serius, santai saja. Ya, maaf. Karena kalau serius itu malah orang mancing. Ini banyak yang salah duga, maka ini nanti akan saya jelaskan rahasia diijabahnya doa. Rahasia diijabahnya doa. Rahasia diijabahnya doa. Ini saya bacakan dulu sebelum kita nanti saja tanya jawab, maka difahami, dimengerti. Nggak apa-apa sambil tidur juga nggak apa-apa. Nanti loh, tidur temenan tak? Orang apa-apa. Orang apa-apa tuh beneran nggak? Kita itu sering mengeluh bahwa doa kita gak diijabah karena ya berbagai alasan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perhatikan banget ini. Layakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhaqi fid du'ai mujiban lisa'ika fahuwa dhaminal lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Layakun ta'akhura amadil ata'i ma'al ilhaqi fid du'ai mujiban lisa'ik. Jangan sampai tertundanya anugerah Allah padahal ma'al ilhakim, padahal dengan bersungguh-sungguh pada saat berdoa, mujiban liyaksika, menyebabkan keputusasaanmu, maka Allah menjamin, memastikan ijabah kepadamu, memastikan dikabulnya doa kepadamu sesuai apa yang dipilih Allah untukmu, tidak menggunakan standar pilihanmu terhadap dirimu, dan sesuai waktu yang telah Allah pilihkan, tidak mengikuti waktu yang engkau pilih. Saya ulang lagi, jangan sampai, hati-hati, jangan sampai tertundanya suatu ijabah padahal sudah sungguh-sungguh dalam berdoa. Tertundanya itu jangan sampai menyebabkan kamu putus asa. Ingat-ingat bahwa doa yang kamu panjatkan ini Allah sudah menjamin ijabahnya sesuai kehendak Allah, sesuai pilihan Allah kepadamu, tidak mengikuti pilihanmu terhadap dirimu. Dan ijabahnya doa itu menyesuaikan waktu yang Allah inginkan, tidak mengikuti waktu yang telah engkau inginkan. Oke, saya ulang lagi supaya nanti jelas. Jadi jangan sampai kamu itu putus asa gitu loh. Jangan sampai kamu itu putus asa ketika sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi kok bentuk ijabahnya itu kok nggak kelihatan gitu. Bentuk ijabahnya kok masih nanti saja. Ketika kondisi seperti ini, percayalah bahwa ijabah itu sudah pasti diijabah. Tetapi ijabahnya suatu doa itu sesuai yang Allah
pilihkan tidak mengikuti pilihanmu terhadap dirimu, dan harus menyesuaikan apa yang Allah kehendaki, tidak mengikuti waktu yang telah engkau tentukan. Jadi begini, ciri-ciri begini loh. Ketika kita berdoa dalam bersungguh-sungguh, itu ijabahnya doa itu satu, ingat-ingat, jangan pernah menyerah. Satu-satu ya pemahamannya ya. Doa ini pasti diijabah oleh Allah. Ya, doa itu pasti diijabah oleh Allah. Doa apa saja, asalkan tidak menyerah, tidak putus asa. Nah, ciri-ciri orang yang doanya diijabah oleh Allah, ini cirinya loh ya. Ciri-ciri orang yang diijabah doanya oleh Allah, satu cirinya diijabah doa oleh Allah, tidak menyerah, tidak putus asa gitu. Karena tidak putus asa, jadi doanya aku terus menerus gitu. Dan nomor dua, ingat-ingat ini, ciri ijabah nomor satu, ini nanti kita buktikan, bahwa ini benar adanya, bahwa ciri-ciri doa kita ini diijabah, tidak pernah bosan, tidak pernah putus asa, jadi tidak bosan, tidak putus asa, tidak bosan, tidak berhenti ya. Oke. Nomor dua, cirinya itu menyerahkan, menyerahkan segalanya sesuai pilihan Allah. Monggo. Jadi nomor dua, monggo, terserah pilihan Allah. Terserah pilihan Allah. Bentuknya itu kita serahkan kepada Allah. Ya, bentuknya nanti ini kita serahkan kepada Allah. Monggo. Ya, bentuknya kita serahkan kepada Allah. Yang nomor tiga, waktunya kita serahkan kepada Allah juga. Ingat-ingat ini. Ini banyak sekali dicari orang. Ini banyak dicari orang karena banyak sekali orang yang mengeluh. Doa saya nggak diijabah. Ketika kita berdoa kepada Allah, jangan sekali-kali kita berburuk sangka. Sejak itulah itu dihapus oleh Allah. Catatan di malaikat itu dihapus. Maka jangan berharap doa itu diijabah lagi karena sudah dihapus. Wah, kita mah orang bakalan masa di hati kita itu. Ketika hati kita sudah seperti itu, nggak mungkin diijabah, itu nggak mungkin. Karena cirinya doa itu diijabah, tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa, tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti doanya itu. Gitu. Yang nomor duanya adalah monggo menyerahkan, bentuknya ijabah ini menyerahkan, diserahkan kepada Allah. Biarkan Allah memilihkan bentuk ijabah itu. Itulah ya. Nomor tiganya, kita menjadikan Allah ini berkuasa menentukan waktunya kapan. Jadi kita ini nanti kita satu-satu kita bertanya. Ini sebetulnya kemarin kan belajar tentang usaha, kemarin belajar tentang istirahat, kemarin belajar tentang keyakinan, gitu kan.
semangat kerja. Lah sekarang ini mimpi-mimpi kita gitu ya, mimpi-mimpi kita, nggak apa-apa kamu pamer, nggak apa-apa. Gimana ya, apa kalau ditanya orang nanti pondok ini gimana, insya Allah saja kurang pandungan ngomongnya gitu, embuk gak kayak embuk ini gitu, nggak mau terus-terusan tapi kok embuk gitu. Sejak itulah catatan doa itu dihapus oleh malaikat. Maka jangan sekali-kali ketika kita mengajukan doa kepada Allah, doa apa saja, baik yang sifatnya duniawi maupun sifatnya ukhrawi, seperti mohon pengampunan kepada Allah, taubat kepada Allah, zuhud kepada Allah, mahabbah kepada Allah, begitu juga sama. Kita ini disayang oleh Allah tidak? Katakan cepat bahwa kita disayang oleh Allah. Jangan sekali-kali kita ini ngomong jauh kepada Allah, karena nanti ijabah beneran itu. Nggak apa-apa diomongin orang kita ini sombong, nggak apa-apa, ini nggak sombong. Kita ini lagi pengen di ijabah doa kita oleh Allah. Ingat ya ini ya. Ini kalau belum paham nggak apa-apa, nanti ada sesi pertanyaan nanti. Saya ulang lagi, ciri-ciri ijabah doa ya. Ya tadi kan jangan sampai tertundanya suatu ijabah, bentuknya seperti apa ini menyebabkan kamu putus asa bahwa semuanya dijamin oleh Allah untuk ijabah. Caranya adalah sabar, biarkan, jadikan Allah sebagai penentu bentuknya dan waktunya, paham ya? Jadikan Allah ini Al-Ahad yang mempunyai, jadikan Allah itu Al-Ahad dalam setiap doa, dalam setiap harapan. Biarkan Allah itu Maha Al-Ahad dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam roh kita. Aja gimana? Allah itu bebas menentukan apa saja, biarkan Allah itu. Dan biarkan Allah itu As-Somad. Allah itu berkuasa menentukan pilihannya. Allah itu berkuasa menentukan waktunya. Jelas ya? Ini jelas ya. Jadi ini ya, kita jangan sampai salah ya. Kita jangan sampai salah. Jadi doa apapun, umpamanya kita berdoa mau umroh atau mau haji, jangan sekali-kali kamu ini mengatakan bahwa doa kita tidak diijabah oleh Allah. Ucapan ini adalah putus asa. Keputusasaan ini menyebabkan doa ini dihapus oleh malaikat. Kita kan kadang-kadang menunggu, loh, mana ya ternyata doa itu telah dihapus oleh malaikat, catatan-catatannya itu dilupakan oleh Allah. Ya iya. Nomor dua, menjadikan Allah ini berkuasa. Jadikan Allah ini kuasa. Kita kan sering mengecilkan Allah masalahnya. Masa kita diijabah? Sejak itulah kita ini jauh dengan Allah, karena mengecilkan Allah sih. Ini hati-hati sekali, karena perasaan kita loh. Ini, ayo kita buktikan bahwa ijabah Allah itu pasti. Ijabah Allah itu pasti. Syaratnya satu, itu ya. Jangan sekali-kali kamu menyerah. Jangan sekali-kali kamu putus asa. Jangan sekali-kali kamu bosan. Jangan sekali-kali kalau kamu berhenti. Tandanya seperti itu. Kalau kamu berdoa kok ngomong-ngomong sama orang, doa saya nggak diijabah, langsung dihapus itu. Maka jangan bermimpi untuk diijabah. Selalu katakan, kita kan sering sekali ngajak ngobrol sama kalian, kita mau bikin pesantren. Ini akan terbukti. Masa orang di duit kok gawe pondok? Orang di duit gawe pondok gratis pisan. Sering saya katakan, yang menjamin itu adalah Allah. Namun bentuknya, waktunya, ya biarkan Allah yang menentukan.
Kita ini kan nggak ada yang punya uang, tetapi kita mau bikin masjid kan, begitu mewah masjid kita ini. Iya tuh. Kita kalau ngomong, kalau saya tanya, sering kan saya nanya kepada kalian, masjid jadi enggak ya? Jawabannya kalian biasanya apa sih jawabannya? Jadi. Itu tuh bukan bohongan di hati. Ngomong jadi itu jadi. Nanti malaikat itu mengikuti, dan orang-orang sekitar mengikuti, dan makhluk-makhluk Allah yang suci-suci juga mengikuti, bahkan makhluk Allah yang tidak berakal pun mengamini dan mengikuti. Nah, mereka semua mengikuti inilah nanti mempengaruhi kondisi-kondisi yang lain. Sebetulnya salah satu makna dari kata bijak yang ke-6 ini adalah Qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita mau bikin masjid, kita mau bikin pesantren, kita mau bikin klinik, kita mau bikin rumah sakit, kita mau bikin pusat ekonomi dengan koperasi ini. Ini kan saya selalu mendidik ini langsung praktek, ya toh. Kita ini belum punya apa-apa nih, gitu. Kita ini belum punya apa-apa nih, gitu. Sebetulnya saya jujur sama kalian. Ketika ditanya masjid jadi enggak? Jadi. Maksudnya bener jadi kan? Jadi. Ini nanti akan dijawab. Bukan soal otak. Mbon delala aku yakin kan? Delala. Arti yakin beli? Mesti yakin bohongan atau benar? Teman-teman. Ya rekor jawabnya gua. Jadikan Allah ini mempunyai otoritas Al-Ahad, mempunyai otoritas tunggal, ya toh? Biarkan Allah mempunyai hak prerogatif. Jangan sekali-kali kecilkan Allah. Ini loh, ini orang jarang memahami ini. Kita ini sering mengecilkan Allah. Wah, mosok kalau nggak mengecilkan Allah, mengecilkan diri kita sendiri. Tapi yang sering itu mengecilkan Allah. Mosok bisa dia duit sing di ya ta karepan tuku tanah, karepan tuku masjid, gawe masjid, karepan ngurusi wong akeh, bukan 1-2 orang tapi ribuan orang. Nah, bentuknya nanti seperti apa? Biarkan Allah yang menentukan, Allah yang memilihkan. Jadikan Allah ini berkuasa memilih bentuk ijabah doa itu, ya. Dan biarkan Allah berkuasa menentukan waktunya kapan. Kita ini nanti kita akan bikin kuburan, nanti kita mati di sana, tua di sana, mati di sana. Udah disiapin kuburan kan. Nah, cita-cita besar kita ini, kita mau bikin tempat orang gila, orang tua, persiapan masuk surga kan orang tua ini, anak-anak cacat, dan lembaga pendidikan. Kalau seandainya waktu diijabahnya Allah belum pada zaman kita ini belum kelihatan, nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita yang akan meneruskan, gitu loh. Biarkan Allah berkuasa, ya. Jadikan Allah berkuasa. Nanti kalau Allah nggak dijadikan berkuasa, diri kita yang berkuasa, sampai kapanpun nggak bakal diijabah nih. Cirinya kayak gitu. Ini saya nggak ngomong ayat Quran yang lainnya dulu ya. Ini kata-kata ini difahami. Ini ayat-ayat pendukung ini sangat banyak sekali. Tentang hadis-hadis pun ini banyak sekali pendukungnya. Tapi supaya ini faham, nggak ngerancu kemana-mana. Ini, ya. Jadi ini kesaktian beneran, sakti beneran. Jadi ketika kamu berdoa, ketika kamu mengajukan sesuatu kepada Allah, ya, terus jangan sampai berhenti. Kan sering saya ajari bahwa cara berdoa yang baik supaya selalu di otak kita, di imajinasi kita, bahkan ada pada bawah sadar kita, maka buatkan gambar di musola kita. Kalau apa itu gambar masjid Mas Anam?
turu. Boleh, boleh. Gambar masih ada nggak? Tahu itu swag. Ku gambar mana ya? Taruh musola, taruh di dhuwur gambar itu swag kali. Ini beneran diijabah. Saya dulu itu 2013, ini kan 2023. Ini gambar sekolah. Gambar ada 9 item. TK, SD, SMP, SMA, SMK, ya. Penempatan orang gila, pesantren orang tua, rumah sakit, dan koperasi 9 yang saya gambarkan itu. 9 yang saya gambarkan ini 10 tahun ini sudah mulai diijabah, ini 3 diijabah ini baru 10 tahun loh, udah 3. TK sudah ada, SD sudah ada, SMP sebentar lagi, pesantren sudah ada. Ini nyata sekali dan diijabah oleh Allah. Jadi masa diijabah, ucapan itu jangan sampai, itu racun, itu bahaya itu. Kalau ditanya PD, sampai niku sugih ta miskin sih jawabannya? Sugih. Oke ya. Saya nggak ngomong banyak-banyak biar dipahami aja. Saya ulang lagi, ciri doa itu diijabah oleh Allah, 1, tidak putus, nggak suudzon gitu loh. Pengenannya ngajukan kok kedelengannya burung gitu. Kita sering ngomong sama kalian, ini sama seperti orang nawarin sawah. Jari ini garapan tuku sawah, dijawab iya, nanti saya ngomong dulu sama majikan. Saya tuh dikiranya punya majikan kaya raya. Ya iya bener nih, karena majikan kaya raya ini. Tapi kan bukan orang. Ya apa juga orang bisa ngotot terus ngotot gitu loh, ngomong-ngomong, Gusti Allah ku Sulaiman maneng, enggak boleh. Pasti ada alasan belum dibayar sekarang oleh Allah itu. Toh yang lainnya udah kebayar sih. Ya toh, yang lainnya udah kebayar, tetapi yang sebawah ini kok belum kebayar. Percayalah, biarkan Allah menentukan bentuk bayarannya seperti apa, biarkan Allah menentukan waktunya kapan sawah ini akan dibayarkan, dan kita terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, lah doa ini akan muncul terus ketika kita yakin. Ya sebentar lagi percayalah, terus yakini itu, dan ini semua harus dilatih ya. Ilmu ini harus dilatih, tidak bisa datang sekonyong-konyong, datang nggak bisa. Oke? Mengerti nggak? Mengerti ya? Iling-iling loh ya, jangan sampai lupa. Ingat, sampaikan kepada anak-anak kalian, kepada sahabat-sahabat kita, ini ilmu kita. Dan ini nggak rahasia, ini ilmu nggak rahasia, bisa dijadikan, bisa diperuntukkan untuk semua orang. Oke? Jadi sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi nggak apa-apa, saya takut mama nggak paham. Iya, ini pelan-pelan ya. Jadi ngomongnya kayak gini, ayo buktikan. Kalau kita pakai Iya, apa? keder tadi ya. Kadre? Ya keder itu lagi kliwonan kah? Cuma mengucapkan rasa syukur. Iya. Kakak berdoa aku berarti kan ngongkon. Orang, lah makanya ini doa ini ngongkon ta? Enggak. Doa itu sebetulnya menentukan, menjelaskan kepada diri kita bahwa kita ini hamba. Kalau kemarin enggak, jangan bingung, berarti belum dimengerti. 1, 2, 3, 4, 5. Ya beda lagi nah. Ini kemarin kan sudah berbicara tentang usaha. Iya.
tentang istirahat, tentang semangat, itu kan. Setelah semangat jangan terlalu menggebu-gebu, istirahatkan sebentar saja. Toh sudah jelas, harus tahu waktu, harus tahu semuanya. Lah, inget-inget ya. Ini biasanya orang kalau terlalu menggebu-gebu, ini kan semangatnya tinggi terus tek gitu kan. Kecewa nih. Jadi, kecewa ini tanda-tanda doa kita tidak diijabah. Maka cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah. Cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah. Kecewa itu ada di hati kan, berdecak. Akan tidak sopan lagi, iya tak? Ketika minta tapi menentukan. Sebetulnya ketika kita ditawari saja, monggo terserah. Ayo minum apa nih? Kopi, teh, es buah, makan apa? Ketika dipilihkan, kita ditawari untuk memilih, ya tak? Tetapi ketika ada tawaran seperti ini, yang memintakan ini siapa? Kita jangan sekali-kali, ini nomor satunya ya, jangan sekali-kali kita menentukan minta kopi. Berbahaya itu. Kapan nih? Ya besok dong. Ini berbahaya. Ucapan ini berbahaya pada diri kita. Bukan hanya doa kita ditolak gitu, tapi kita akan terusin. Oke, saya ulang lagi. Rahasia doa kita diijabah oleh Allah, satu, apa aja? Tidak putus asa, tidak bosan, tidak berhenti, tidak mengeluh, tidak kecewa. Nomor dua, jadikan Allah ini berkuasa, memilihkan. Hati-hati, jangan sampai kita memilih sendiri, takut salah. Dan biasanya kita ini suka memilih sendiri, takut salah karena kita nggak ahlinya. Oh, maksud ibu mau konon ya, bikin ngatur-ngatur. Iya. Kita takut, iya, takut kalau pilihan kita ini salah. Biarkan Allah ini menentukan waktunya kapan. Juga sama. Barangkali diijabah sekarang malah bahaya bagi diri kita. Saya senang sekali. Teman-teman ini dikasih oleh Allah pas-pasan dalam rezeki ini. Coba saja nanti kalau sekarang ini dijabah besar-besaran, bos tak urusan masa urung ya. Tetapi kita ini akan menjadi saudara seperti ini, bareng seayunan seperti ini, karena kita ini bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, sehingga kita terasa dekat sekali. Tetapi kalau iya. Tapi kalau kita ini sudah kaya raya, tetapi belum siap mental, belum siap waktunya, belum siap semuanya, maka ini menjadi malapetaka. Oke? Ya. Kayak kita naik mobil tadi. Kita naik mobil kan kita ini bukan supir. Nanti kalau ada pom bensin berhenti ya, uangnya turun. Ya terserah pom bensin mana berhenti. Kita nggak usah. Oh, kok pom bensin Sadang Pinggan nggak bisa. Pom bensin Jati Barang, nggak bisa. Biarkan supir yang menentukan. Iya toh? Mau Petralit, mau Pertamax terserah. Oke? Lah, nanti kalau rest area berhenti ya, pasti tahu supir itu di mana rest area yang enak, yang nyaman, pasti tahu. Kapan waktunya pasti tahu. Kita ini belum pernah naik tol sampai dari Cirebon ke Surabaya udah pakai nanti rest area ini, sok tahu. Kepada supir profesional. Bolak-balik tol Cirebon Surabaya, Cirebon Jogja ini udah biasa. Sementara kita durung pengalaman ngatur-ngatur. Paham ya?
Kayak contoh sih bang, Apa? kayak contoh doa. Doa apa? Ya seumpama, Doa apa? ya kan pengusaha. Iya, pengusaha. Karena kendala kan modal. Iya. Contohnya pribadi modal. Iya. Ya Allah jaluk modal. Hmm. Ijabah jaluk modal. Modalnya apa nanti? Terserah Allah. Paham nggak? Iya iya paham. Nanti bisa jadi modal ini adalah bentuk informasi, bisa jadi modal itu nanti ada temen, bisa jadi modal itu berbentuk uang, bisa jadi modal itu kesempatan, bisa jadi modal itu kesehatan, bisa jadi modal ini temen, ya lah, temen ini modal. Gitu. Saya dulu meminta, ya Allah beri kesempatan saya untuk ikut andil dalam kebaikan. Ya Allah beri kesempatan saya untuk andil dalam kebaikan-Mu. Ya Allah beri kesempatan saya, izinkan saya andil dalam kebaikan. Gusti Allah maringi sekelas saya kok pinter ngelas ora mungkin. Loh, apa maksudnya iki? Ya Allah, jadikan saya andil dalam kebaikan. Loh, kok pinter ngelas? Ya Allah, jadikan saya, ini ijabah betul yang saya rasakan itu. Nah, seolah-olah paradok antara kesempatan kebaikan karo ngelas deh. Nomor 2, ya Allah beri kesempatan saya untuk berbagi kebaikan. Ya yang hadir ada kalian. Goblok. Semodelnya kayak kenen. Dan ini ijabah dan saya syukuri betul. Kata orang Iwan rongsokan. Ternyata iya. Rongsokan yang hebat sekali. Yang wong sing para karo abah iku selangkah sing ora rongsokan iki. Saya syukuri betul dan saya rindukan betul kalian itu. Yang saya rindukan bukan wajah kalian, muntah-muntah ndelok raine ini. Tetapi yang mengirimkan Allah kepada kalian ini, yang mengirimkan, siapa yang mengirimkan kalian itu? Ya ya ta? Ngerepoti nanang iki. Ya ya tenang. Ngerepoti pisan. Asih si hati ku ngomong. Iya ya kan, paham nggak? Doa, pahami lah. Coba ngerti nggak? Saya kan berdoa, ya Allah beri kesempatan saya untuk andil dalam kebaikan. Loh kok tiba-tiba kucul kalian datang? Rahman. Ijabah. Umur dhewe sing gondrong, ngono Pak. Bilang. Kalau orang ini nggak paham ini bentuk ijabah Allah, nek delenge iki. Repot tipe jadi. Repot risi. Apa manis ini ngarepan ya bu? Iya, jadi artinya bahwa ini akan menyenangkan. Kamu saya hidup bahagia sekali. Kalian nanti akan bahagia, akan damai karena nggak dibebani. Kalian ini kan sering diprank oleh duit toh. Kalian sering bisa diprank oleh duit. Kadang-kadang Kayak tangga gitu ya. Kalian ini sering diprank. Setiap hari diprank. Tapi serius banget. Wong diprank disewa. Ketika diprank, pernah lihat video prank nggak sih? Sering Bang. Ya kan guyonan toh. Masa guyonan serius? Lagi diprank, ngono gak dibanjur ning banyu. Awas ki kok bengi ki. Tak pentungi karo watu ki. Ya, arane mah ora hebat arane. Paham? Kira-kira paham bentuk ijabah itu? Paham. Kita sering berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anak-anak ini muqimas sholat di pondok. Ya Allah, moga-moga anak-anak ini bisa menjalankan sholat. Doa kita kan itu. Akhirnya caranya pribadi karena orang bisa ngurusi dewek, ya dipondokakan. Dipondokakan perlu biaya. Duitnya sing di.
yakinlah. Nah, menyekolahkan anak kan doa kan? Paham nggak kira-kira? Kalian ini satu-satu ini kan lagi diajari bikin PT, bikin CV, bikin tempat usaha. Itu kan doa. Doa itu bukan kok sesuatu yang diucapkan saja, itu bukan. Tetapi doa yang sebenarnya adalah tindakan kalian, langkah kalian. Itu loh. Oke. Sekarang kan kalian ini disuruh udah bikin CV, bikin perusahaan, gitu. Seandainya, iya toh, nanti bentuk ijabahnya seperti apa, nggak usah kecewa, terus lakukan itu, pasti akan menemukan. Jadi ijabah nanti ketemu jalan. Awas lo ya, karena otak kita ini kan otak gak pinter semuanya, tetapi sok pinter. Ya Allah, pengen, ya Allah berilah saya ini izin untuk berbagi kebaikan. Ternyata yang hadir, yang datang itu kalian. Ya tahu, orang jelas lah. Tapi saya seneng. Lah, ini loh bentuk ijabah itu. Oh ternyata, nyangkul nggak kira-kira? Iya, mau kebaikan. Ya sira sing enak. Kan Tetapi betapa itu menyenangkan saya. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Seguyonan. Coba kayak ngapa wis beda bae. Kayak ngapa Eko? Kurang ajar ya. Kok jadi imam? Bener. Kok jadi imam? Dan seguyonan. Tapi dongane kita temenan ya Allah. Perlu beli dongane iki. Ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Engkau ngeruang kabeh. Umpamane perlu temenan. Bahaya. Karena itu untuk membuka kunci. Jadi ketulusan seseorang kepada Allah bukan berarti lemah, tapi awal kekuatan. Ngerti kira-kira? Ketika kita menyerah kepada Allah, bukan berarti lemah, tapi itulah awal kekuatan. Ketika kita sujud kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, maka itulah bentuk ketinggian. Dibalik caranya. Ya, ingat-ingat ya. Makanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ketika doa sujud itu Allah maha tinggi dengan segala pujiannya dan sanjungannya. Bisa di patus titik we paham bae gak seneng apa. Kira paham dulu. Ya paham dulu. Dicerah apa? Saya kusnudon. Terus paham. Iya. Iya, tapi kebanyakan teman-teman ini kalau teori nggak tahu, tapi nanti prakteknya bisa hebatnya gitu. Aneh. Hebat. Iya, coba saya rasakan betul, ngono kan. Orang-orang teori, tapi delalah itu bisa jalanakan. Kan koplak wis. Iya. Turin. Mantap. Terus pada mod sih Pak. Lu kita kemarin nyoba berhala aja. Jadi kira-kira mengerti ya? Buktikan saja. Saya hakul yakin, inginkan bahwa kalian ini akan saya jadikan bos semuanya. Serius. Saya nggak ragu sedikit pun, dan ini selalu saya ucapkan karena ini doa. Semuanya akan jadi bos masing-masing. Cup. Iya, memang bos semuanya. Ya nanti the big bossnya Allah. Ya. Kalian ini akan menjadi bos. Tunggu saja. Ya itu, ini kan ucapan sekarang. Biar waktunya. Waktu yang menjawab. Bentuk jadi bosnya bos apa? Bu. Rongsok tak sultan ya. Iya. Nah bos langsung kok mau sugih loh. Hebat loh.
tok. Iya kan? Masukan umum. Ini lebih hebat lagi. Iya. Liriknya ke Toto Supandi. Ya, ini kan bos semula. Ini ingat ya. Akan saya jadikan kalian semua ini sebagai bos. Akan saya angkat kalian ini sebagai bos masing-masing. Amin. Oh amin. Disupatani jamin. Ini bukan doa. Lah nantinya, bentuk doa saya itu ini. Bentuk doa saya itu ini. Yaitu menjadikan teman-teman sekalian sebagai bos. Bos ini kan serius, bukan bos ngaco. Kan sudah dibuktikan. Ayo gawe CV, ayo gawe PT, ayo gawe perusahaan, ya toh? Ngene iki. Tunggu sate. Lah bentuknya bos apa? Ya terserah Allah. Allah itu al-ahad, Allah as-somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lah jadi kiai gini. Di bos kabeh. Ya bos no. Bos calo. Ya kata imamnya wis jelas ana. Kok. Masih sir. Donga Fatihah masih sir. Oh, ini mortri bae Bang kayak gitu. Iya, masih sir. Oh, sir ya. Sir itu. Ya jarak dol ini ngapain kok sih? Allah Maha Sir dimin nih. Oh aja betul di. Jadi ingat-ingat bentuknya bos apa? Biarkan Allah yang menentukan. Kapan jadi bosnya? Biarlah Allah yang menentukan. Jangan sekali-kali kita menentukan ini bos apa. Saya juga sering dimintai pendapat. Nanti bidang apa ya? Jambu. Nanti kalau saya yang memilih bidang ini, wah bahaya. Hanya ngasih saran kecil supaya nanti jelas. Ayo lakoni ini, jalani ini, jalani ini. Saya nggak boleh ngomong. Oh jadi bos pesawat ya nggak boleh. Ya, ayo jadi bos saja. Nanti bentuknya seperti apa? Mana kan? Ya, Iya. Iya toh? Abang ngomong sih bahasa. Basah. akan transaksi. Ya, wilayahnya wilayah masing-masing. Nantinya ini biarkan Allah itu yang menentukan. Iya. Kira-kira ngerti nggak? Begini ini ngerti nggak? Saya jelaskan sejelas-jelasnya ya. Insyaallah. Ini prinsip dan ini adalah kesaktian yang sebenarnya. Ya, saya ulang lagi, kesaktian yang sebenarnya adalah saat Anda berdoa. Berdoa itu bukan sekedar Allahumma saja loh ya, tapi Anda bikin CV itu juga doa. Itu loh. Anda masak itu doa. Jadi doa itu bentuknya macam-macam. Ya. Orang lihat makanya saya udah pada berpok. Oke, ya. Nanti kita akan senang berdoa ini, akan senang. Artinya menjalani yang kita usahakan akan senang. Cirinya itu. Jadi melakukan sesuatu itu senang. Itu biasanya ijabahnya doa itu. Tetapi kalau sudah mulai awal-awalin gerutu itu tahu nggak gerutu itu? Gerutu itu orang Jawa ngomong gerutu itu. Ngeluh. Gerutu ku lambene dipocong iku lho. Ini salah, konon salah. Itu capeknya minta ampun. Capeknya itu minta ampun. Tetapi ketika melakukan sesuatu dengan rasa senang, Enjoy. terselesaikan itu, mudah sekali terselesaikan, dan badan kita nggak mudah sakit, nggak mudah capek. Kita waktu. Iya gak kenal waktu, saking senenge. Padahal wajar, ya kudu kelingan. Artinya ini loh ciri-cirinya ijabahnya doa itu. Nomor 2, hati kita terus menyerahkan kepadanya, kepada Allah. Jadikan Allah ini berkuasa. Jadikan Allah itu al-ahad. Jadikan Allah itu as-somad. Jadikan Allah itu lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak seperti apa, bagaimana, biarkan. Oke? Bah, Iya. berarti kan ketika bentuk doa dan waktu doa sudah Allah yang memilihkan, kan banyak
banyak nih orang yang kecewa. Iya. Banyak orang kecewa karena mintanya A dikasihnya B. B. Ya banyak orang kecewa. Maka apakah di situ yang disebut dengan roja itu, bahwa kita harus memunculkan roja itu? Roja itu memunculkan itu roja itu. Lawan roja itu kan yas, al-qanat, namanya putus asa itu. Ada dua bahasa, yasun sama qanat. Ya, ini sebetulnya nggak perlu dimunculkan sih. Ketika nomor satu, kesaktian yang nomor satu itu sudah dipahami. Ini kan wilayah praktek. Kalau kemarin itu ini loh, kamu juga nggak boleh, harus istirahat dong. Waktunya sholat ya sholat, waktunya maghrib ya maghrib, aja ngulek bae memakna iki. Ya iya toh. Ya, mesti istirahatkan. Toh payu masa wurungan. Iya gitu. Fawwadha minalakal ijabah. Allah telah memastikan. Tenang toh. Iya, engkau enggak bisa. Kita kan sering ngomong kayak gitu, sering sekali. Bisa harus turu bae bisa. TPG lulus ya. Iya. Turu. Jadi turu baik. Ini bisa lulus juga berubah tapi lulus. Karena berbaik sangka mau. Orang menyerah. Kita beko dagangan Eh. koi kon turu bae. Salah. Ya kira-kira seperti itu Mas. Jadi kira-kira seperti itu, terus munculkan roja. Sebetulnya nanti otomatis gitu. Roja itu otomatis. Ke 1, 2, 3. Iya, itu roja itu akan otomatis muncul, nggak ada rasa ragu sedikit pun nggak ada. Iya toh, kita ini mau bikin masjid toh, itu sudah pondasi toh. Tapi kan durungan nganggo ngateke, durungan nganggo slupe, durungan nganggo ngaruke. Ora apa-apa tadi. Itu kan bentuk roja. Jadi kita bikin masjid, buru-buru tekan genteng. Tiang bae dulu, tiang ya wis, tapi kan masih gagal loro, berarti kurang loro kan. Loro kan. Mau nih dipaksakan jadi kudu cilik pisan. Karena keroak. Jangan pernah berhenti. Ya, tapi ini otomatis kok. Tapi biasanya kalau kita ini menyerahkan sesuatu kepada Allah, biasanya orang nggak ada rasa ragu ini. Nanang sekolahnya priben terbaik nanti, jangan pernah ragukan itu. Terbaiknya kapan? Ya bisa jadi zamannya Eski nanti, bisa jadi pada zaman kamu nanti, sekarang ini. Ya, biarkan Allah yang menentukan. Ya tak? Tetapi ini kita ini terus bekerja kan, gitu loh. Di pilang kandang ini, ya di pilang kandang ini bisa jadi pesantren ini besar pada zaman kita, bisa jadi nanti besar pada zaman anak kita, bisa jadi pada zaman cucu kita. Jadi ingat bahwa apapun yang kita panjatkan kepada Allah, baik berbentuk doa maupun usaha, karena usaha juga berdoa juga, ya, senangi. Jadi kita bolak-balik di sawah, tiba maning nggak apa-apa, malah kemuyu jatuh dari sawah, karena menyenangkan sekali. Nggak ada yang membuat kita ini terus putus asa, nggak mau ke sawah nanti jatuh lagi. Nggak apa-apa, jatuh lagi itu nggak apa-apa. Oke, bisa dimengerti kira-kira dikit-dikit ya. Sementing Kunubat. Doa kan skala ngeluh atau putus asa berarti kan hapus lagi. Gagi cepet istighfar, mohon lagi. Minta lagi. Hati-hati itu, karena keluhan ini adalah penghapusan. Menyerahkan itu adalah penghapusan. Doa kita yang kita panjatkan itu hilang lagi. Jangan berharap untuk diijabah, wong hilang. Ibarat proposal harus disuek-suek malaikat. Jangan berharap itu, karena ini ketika mengeluh ini sebetulnya merendahkan Allah, dan semua tidak suka. Allah sih pasti memaafkan, tapi yang lainnya nggak suka.
Awan mengeluh bleeding awak dewek sih Pak. Sama. 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 Ketika doa tapi sambil marah-marah itu bukan doa. Duduk lagi awak dewek belum keadaan orang lain maksudnya. Iya, sama saja. Sama. Contohnya contoh. Ya contohnya. Ora apa-apa, ora contoh. Iya jangan, no. Jangan, pokoknya bentuk menyerah diri kepada selain Allah itu salah. Iya dah? Kalau menyerah kepada Allah dong, jangan kepada keadaan. Itu nggak boleh. Cepat istighfar makanya cepat istighfar dan memohon lagi karena ini pamali. Ingat ini. Iya, ya, tetapi kan diulangi lagi. Iya kan. Jadi pada tahun kedua, Eka itu kan usaha itu kan hampir putus asa. Terus jalani. Sampai sekarang ini bisa jalan sekilo rong kilo kan. Ini kan jalani terus saja. Jadi kenapa nggak diijabah dulu? Kenapa diijabahnya sekarang? Iya sadanan payu sedikit-dikit nih. Karena ketika dulu kemungkinan ini harapan setan jadi setan. Gitu. Kalau diijabah sekarang kan jadi imam. Kalau dulu jadi setan gitu kan, ya bisa jadi. Nah, pokoknya Iya toh. Ya bisa jadi setan toh. Kok durung waktune. Tapi kalau dijawab sekarang, delalah atine iku pengen jadi imam. Akeh makmume. Iya. Ini fahami. Sebetulnya saya ini punya cerita pada kalian. Suatu saat akan saya buka semuanya. Kota ledek. Tapi saya nunggu kalian ini sukses dulu, berhasil, waras. Saya punya catatan banyak sekali pada kalian ini. Yang sementara ini kan catatan ke Eko saja barusan. Yang tercatat pada kalian juga sama. Semuanya saya punya catatan-catatan itu. Catatan ini akan saya ledek, akan saya buka untuk ledek kalian. Ya aku sih Pak. Nggak bisa dihapus catatan ini. Yuk jadi publik. Oh, relaka barang aib. Ya kok ya. Oh iya langka. Begini tahun kedua ngeluh apa itu bibit dagang ini. Wis tuh. Artinya nanti sebuah kelucuan ini. Iya, lucu. Ini nih bos kok ngerebut imam lho. Lucu dah. Wong duwe wilayah masing-masing kok ya kono jarene. Jadi cerita kalau karo urip cerita cilik yo di ucara naon dan lucu. Iya toh. Jadi nanti suatu saat juga akan satu-satu akan saya jadi lucu semua. Iya. Ya kayak Sunu makanya ini kok kan menggaweni jabat itu tendang-tendang karena mana galung-galung. Karo gilang. Lunga mana? Ya ora gelem. Rongsokan. Iya. Ya empuk. Ya kecuali bisa bayar mau ora dadi masalah. Dan ini akan saya ledek pada suatu saat nanti. Mungkin pirang tahun mudah-mudahan gue cukup. Masih bayi sih aku ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi ijabahnya suatu doa itu seperti itu. Hati-hati ya, hati-hati. Oke, cukup sekian ya. Tak ada tambahan, cukup sekian dulu lah. Ya, oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq tanpa salam.